Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Sucilia Mentari, dan dua rekan saya, Norma dan Fitriana. Hari ini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Hakikat Hukum Islam, Fikih Syariah Hukum Islam, Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. Kepada rekan saya, Saudari Fitriana, dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Hakikat Hukum Islam. Ada beberapa istilah penting yang bisa digunakan untuk memahami pengertian hukum Islam. Istilah-istilah tersebut adalah syariah, fikih, dan hukum Islam sendiri. Ketiga istilah ini sering dipahami secara tidak tepat sehingga kadang ketiganya saling tertukar. Untuk itu perlu dijelaskan dulu masing-masing dari ketiga istilah tersebut dan hubungan antara ketiganya, terutama hubungan antara syariah dan fikih. 1. Syariah. Secara terminologis, syariah didefinisikan sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar digunakan oleh manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan kehidupan. 2. Fikih. Fikih adalah di alam bahasa Arab. Perkataan fikih yang ditulis fikih atau kadang-kadang fikih setelah diindonesiakan, artinya paham atau pengertian. Kalau dihubungkan dengan ilmu, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan dalam kurung dengan kata lain, ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Quran, ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Kemudian yang ketiga, hukum Islam. Adapun pengertian hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Adapun kata yang kedua, yaitu Islam, adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan dasar-dasar syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dari gabungan dua kata hukum dan Islam, itulah muncul istilah hukum Islam dengan kalimat yang lebih singkat. Hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Yaitu sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Sebagian besar pendapat ilmu fikih sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu ijma, ijtihad, istisab, istislah, istisun, maslahat mursalah, qiyas, ra'yu, dan Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber atau dasar hukum utama dari semua ajaran dan syariat Islam. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran ayat 105 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang khianat. Yang kedua yaitu sunnah Nabi atau hadis. Hadis adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal, atau disebut pula sunnah qauliyah. Hadis merupakan bagian dari sunnah Rasulullah. Yang ketiga, al-ijma. Ijma menurut hukum Islam, pada prinsipnya ijma adalah kesepakatan beberapa ahli istisah atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau suatu hal. Ijma merupakan salah satu upaya ijtihad umat Islam setelah qiyas. Yang keempat, al-ijtihad. Menurut definisi bahasa Arab, ijtihad ialah mencurahkan segala kemampuan di dalam mendapatkan hukum syara dengan cara istinbat dari Al-Quran dan hadis. Mujtahid adalah seseorang yang melakukan ijtihad. Para mujtahid pada zaman sahabat hingga zaman tabi'in mengambil hukum-hukum suatu masalah langsung dari Al-Quran dan hadis Muhammad SAW. Yang kelima yaitu al-qiyas. Qiyas ialah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada kejadian yang lain hukumnya dalam nas karena adanya kesamaan dua kejadian dalam ilat hukumnya. Seterusnya dalam perkembangan hukum Islam, yaitu kita jumpai qiyas sebagai sumber hukum yang keempat.
Yang keenam yaitu al-tiksan. Al-tiksan adalah meninggalkan hukum yang diperoleh melalui qiyas yang jelas untuk menjalankan hukum yang tidak jelas karena adanya dalil syara atau logika yang membenarkan dan meneruskan meninggalkannya. Yang ketujuh, al-masalah mursalah. Masalah mursalah atau lengkapnya al-maslihul mursalah berarti kemaslahatan yang dilepaskan. Masalah mursalah adalah kebaikan atau kemaslahatan yang tidak disinggung secara syara mengenai hukumnya baik dalam mengerjakan atau meninggalkannya akan tetapi dikerjakan akan membawa manfaat dan menjauhkan kemudaratannya, bahkan kemudaratan tersebut dapat hilang sama sekali. Yang ke-8, al-urub. Al-urub diakui keberadaannya di dalam menentukan hukum, terutama dalam menghadapi lafaz-lafaz yang bersifat umum. Untuk maksud tersebut, mujtahid harus berusaha mendapatkannya. Bila tidak mendapatkannya dalam Al-Quran dan Sunnah, dapat ditempat cara lain di luar dua dalil tersebut, di antara urb atau adat. Yang ke-9, al-istihab. Istilah istihab memiliki arti tersendiri, sedangkan dalam ilmu usul sendiri menetapkan hukum sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Pada dasarnya istihab adalah menjadikan hukum tentang sesuatu hal yang telah sejak semula tetap berlaku sampai adanya peristiwa berikutnya kecuali ada dalil yang mengubah hukum itu. Selanjutnya, karakteristik hukum Islam. Sebagai suatu sistem hukum tersendiri, hukum Islam memiliki beberapa karakteristik dan watak tersendiri yang membedakannya dari berbagai sistem hukum yang ada di dunia. Di antara karakteristik hukum Islam ini, ada yang merupakan produk dari watak hukum Islam itu sendiri, dan ada yang disebabkan oleh evolusinya dalam mencapai tujuan yang diridhai Allah. Secara umum, Muhammad Yusuf Musa mengemukakan 6 karakteristik dasar dari hukum Islam, yaitu yang pertama, dasar-dasarnya yang umum berasal dari wahyu Allah. Kedua, aturan-aturan hukum Islam dibuat dengan dorongan agama dan moral. Ketiga, balasan hukum Islam didapatkan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, kecenderungan hukum Islam komunal. Yang kelima, dapat berkembang sesuai dengan lingkungan, waktu, dan tempat. Dan yang terakhir, yaitu keenam, tujuan hukum Islam mengatur dan memberikan kemudahan bagi kehidupan privat dan publik yang membahagiakan dunia seluruhnya.